warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan, saya atas nama Risnawati, NIM 20700119037, jurusan Pendidikan Matematika, kelas A, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi terkait model evaluasi kurikulum, di antaranya yaitu model evaluasi measurement dan model evaluasi congruence. Nah, untuk lebih jelasnya, langsung saja kita melangkah ke materi. Yang pertama itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu model evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum adalah proses penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan reliable untuk membuat keputusan tentang kurikulum yang sedang berjalan ataupun telah dijalankan. Evaluasi kurikulum ini dimaksud untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan dan indikator kinerja yang akan dievaluasi. Selanjutnya, kita melangkah ke model evaluasi measurement. Model evaluasi measurement ini adalah pengukuran perilaku siswa untuk mengungkapkan perbedaan individual maupun kelompok. Hasil evaluasinya digunakan untuk keperluan seleksi siswa, bimbingan pendidikan, dan perbandingan efektivitas antar dua atau lebih program ataupun metode pendidikan. Kemudian objek evaluasi itu mencangkup hasil belajar siswa, terutama yang dapat diukur sehingga data yang digunakan dalam model ini terbatas pada data objektif, khususnya skor hasil tes. Nah, di sini kita melakukan tes kepada siswa dengan cara memberikan soal-soal pilihan ganda untuk diketahui bagaimana tingkat kemampuan siswa dalam mengerjakan soal tersebut. Selanjutnya, pendekatan model evaluasi measurement. Ada 3 pendekatan. Yang pertama yaitu penentuan kedudukan setiap siswa dalam kelompok melalui pengembangan norma kelompok dalam evaluasi hasil belajar. Yang kedua yaitu membandingkan hasil belajar antara 2 atau lebih kelompok yang menggunakan program atau metode pengajaran yang berbeda-beda melalui analisis secara kuantitatif. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu teknik evaluasi yang digunakan terutama tes yang berbentuk objektif dan terus dikembangkan untuk menghasilkan alat evaluasi yang valid. Seperti tadi yaitu kita memberikan soal-soal kepada peserta didik untuk dinilai bagaimana tingkat kemampuan siswa dalam memahami materi yang telah diberikan dengan cara memberikan soal-soal tersebut. Kemudian kita melangkah ke model evaluasi berikutnya yaitu model evaluasi congruence. Model evaluasi congruence ini dikembangkan oleh Rapway-Taylor, John B. Carroll, dan Lee J. Cronbeck. Menurut model ini, evaluasi adalah usaha untuk memeriksa penyesuaian atau congruence antara tujuan-tujuan pendidikan yang diinginkan dan hasil belajar yang telah dicapai. Hasil evaluasi yang diperoleh berguna bagi kepentingan menyempurnakan sistem bimbingan siswa dan untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak di luar pendidikan mengenai hasil-hasil yang telah dicapai oleh peserta didik. Kemudian, objek evaluasi dalam model ini yaitu tingkah laku siswa. Secara khusus, yang dinilai di sini adalah perubahan tingkah laku siswa, baik itu pada aspek pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Kemudian, langkah-langkah model evaluasi congruence. Nah, sebelum kita membahas tentang langkah-langkah, terdapat 2 hal penting yang harus diketahui dalam model evaluasi congruence. Di antaranya yang pertama yaitu model ini menyarankan untuk menggunakan prosedur pre dan post assessment. Maksudnya pre di sini yaitu pre-test, tes yang dilakukan di awal pembelajaran. Di sini kita memberikan kuis kepada peserta didik tentang materi yang telah diberikan minggu lalu atau pekan lalu. Sedangkan post test yaitu tes yang dilakukan di akhir pembelajaran. Maksudnya di sini kita memberikan soal-soal kepada peserta didik terkait materi yang telah diberikan tadi
di mana untuk menilai hasil yang dicapai siswa atau peserta didik sebagai akibat dari kegiatan pendidikan yang telah diikutinya ini, apakah sudah paham ataupun belum. Kemudian, yang kedua, model ini tidak menyarankan dilaksanakannya evaluasi perbandingan untuk melihat sejauh mana kurikulum yang baru lebih efektif dari kurikulum yang ada. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam proses evaluasi kongruens ini, yang pertama yaitu merumuskan tujuan tingkah laku. Kemudian yang kedua, menentukan situasi di mana peserta didik dapat memperhatikan tingkah laku yang dievaluasi tersebut. Kemudian yang ketiga, dari menentukan situasi tersebut, peserta didik menyusun alat evaluasi. Kemudian setelah menyusun alat evaluasi tersebut, peserta didik menggunakan hasil evaluasi tersebut yang telah disusun. Selanjutnya, keunggulan dan kelemahan model evaluasi kongruens. Nah, yang pertama itu keunggulan. Keunggulan model evaluasi kongruens ini yaitu sumbangannya yang berarti dalam hal penekanan terhadap pentingnya objektivitas dalam proses penilaian. Aspek objektivitas yang ditekankan oleh model ini itu perlu dijadikan landasan dalam rangka mengembangkan sistem penilaian pendidikan. Berikutnya yaitu kelemahan. Kelemahan model evaluasi ini terletak pada ruang lingkup evaluasinya. Sekalipun tujuan evaluasi diarahkan pada kepentingan penyempurnaan program kurikulum, akan tetapi konsep ini tidak menjadikan input dari proses pelaksanaan sebagai objek langsung evaluasi. Di sini yang dijadikan perhatian oleh konsep model evaluasi kongruens ini yaitu hubungan antara tujuan dan hasil belajar peserta didik yang telah dicapai tersebut. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.